Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawm sa'adatan lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul karim sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saudara, kita perhatikan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang didasari dengan takwa, itulah persaudaraan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal ibadah termasuk salah satunya adalah persaudaraan. Salah satu amal ibadah kita akan Allah terima. Tetapi persaudaraan yang didasari dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara di dalam Al-Quran menggunakan lafaz ikhwah yang artinya adalah setara, sejajar. Karena itu ketika kita ingin menjadi saudara dengan yang lainnya, maka perasaan kita dituntut untuk merasa setara, sejajar dengan orang lain. Akan mimpi kita akan menjadi saudara dengan orang lain jika hati kita ditutupi dengan tembok-tembok penyakit hati. Sombong misalkan, angkuh, karena disebabkan ziyadatul mal, bertambahnya harta, kemudian sombong. Itu tembok yang pertama. Tembok yang kedua yang menghalangi saudara adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan kita juga bisa jadi akan menjadikan diri kita merasa diri kita paling hebat, paling taat. Ziyadatul mansab, bertambahnya kedudukan kita, jabatan kita juga yang mendorong kita untuk menjadi sombong. Sehingga kita tidak merasa setara, sejajar dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah ziyadatul ilmi. Bertambahnya ilmu juga bisa jadi mendorong kita merasa diri kita paling pandai, paling pintar. Maka pantas ikhwah artinya adalah setara, sejajar. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah salah satu kaum menganggap rendah, menganggap hina, sehingga menyebabkan meremehkan terhadap kaum yang lain. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga di ayat itu ada kalimat yaskhar, yang artinya adalah merendahkan, meremehkan orang lain. Karena sebab dalam diri kita ada penyakit merasa diri kita paling hebat, paling benar. Maka Allah pantas mengungkap dengan kalimat la yaskhar. Janganlah salah satu kaum merendahkan, meremehkan orang lain. Saudara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah saudara seketurunan, yang disebut dengan saudara senasab. Diikat dengan kalimat silaturrahim. Yang kedua adalah saudara seagama, diikat dengan kalimat tauhid. Yang ketiga adalah saudara setanah air, diikat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjalin persaudaraan, kita sering mengadakan silaturahim. Silah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah silaturahim, silah. Yang kedua adalah rahim. Silah artinya adalah menyambungkan sesuatu yang terputus. Terputusnya yang pertama karena sebab belum kenal. Maka inilah yang menjadi perintah Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya Allah menciptakan terdiri dari 2 jenis kelamin. Yang pertama adalah laki-laki, perempuan. Kemudian syu'uba wa qabaila, terdiri dari bangsa yang berbeda, suku yang berbeda. Tetapi di situ ada perintah Allah lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Kenal mengenal tujuannya adalah untuk menjadi saudara, sehingga bersatu dalam persatuan yang kokoh dan kuat. Yang kedua, silah artinya adalah menyambungkan sesuatu yang terputus. Terputusnya bisa jadi karena sebab ia jarang bertemu. Walaupun hidup bertetangga dalam satu RT, satu RW, bisa jadi karena kesibukan masing-masing, maka pertemuan pun akan jarang. Maka disilah supaya nyambung kembali. Dalam bahasa milenial sekarang adalah disebut dengan reuni. Sehingga untuk menyambungkan tali silaturahim kembali, supaya tetap bersaudara, supaya tetap bersatu. Yang ketiga adalah silah, menyambungkan sesuatu yang terputus. Terputusnya karena sebab sudah kenal, tetapi ada faktor X. Faktor X inilah sebuah penyakit hati. Sombong, iri, dengki. Sombong, iri, dengki, salah satu sebab persaudaraan, persatuan bisa pecah. Sehingga disilah kembali, disambungkan kembali. Maka silaturahim seperti ini harus memenuhi 2 rukun. Yang pertama adalah al-afu, yang artinya pemaaf. Al-afu juga artinya adalah menutup aib saudaranya. Yang kedua adalah as-safhu, yaitu pandai menghapus bekas-bekas luka hati yang menyakitkan.
Karena itu silaturahim, di dalam sebuah kalimat ada kata laisal wasil bil mukafi'i. Bukanlah dinamakan silaturahim hanya sekedar berjabat tangan, tetapi walakinnal wasil, yang disebut dengan silaturahim adalah alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha, menyambungkan sesuatu yang terputus dengan kasih sayang. Rahimaha, rahimuhu artinya adalah kasih sayang bukan melihat secara zahir, tapi melihat batin. Itulah yang tunjuk dengan kalimat musafahah, artinya pandai menghapus bekas-bekas luka hati yang menyakitkan. Saudara yang berbahagia, kita lihat pembelajaran dari seekor semut yang diabadikan dalam Quran. Ada nama surat yang disebut dengan An-Naml, yaitu semut. Dari seekor semut kita ambil sebuah pembelajaran. Kenapa semut, walaupun sebagai pemakan gula atau yang manis-manis, tetapi semut tidak pernah terkena penyakit gula? Ternyata ada 3 yang dilakukan oleh semut. Yang pertama adalah semut saat keluar berjalan kaki, ia berjalan bertemu dengan sesama semut, maka semut tidak pernah menyebarkan kedengkian, kebencian, tetapi justru semut bersilaturahim, saling cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan hatinya bersih. Sehingga semut menjadi saudara yang kokoh dan kuat. Semut tetap bersatu. Karena semut, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari saling untuk memaafkan. Yang kedua, filosofi dari semut. Kenapa ia tidak terkena penyakit gula? Karena semut banyak bergerak. Kita lihat semut selalu bergerak dan bergerak. Tidak pernah kita melihat semut tidur dengan nyenyak di pojok rumah, di tembok atau di lubang, tapi pergerakannya luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dijelaskan qalilan minal lail. Rasulullah malam hari sedikit tidur, siang hari pun qailulah, sedikit tidur. Sehingga Rasul siang dan malam sedikit tidur. Beda dengan kita, siang dan malam sedikit-sedikit tidur. Yang ketiga, semut terhindar dari penyakit gula adalah karena semut saat baru menemukan satu butir nasi, ia bawa, ia tidak makan lebih dahulu sebelum teman sahabat-sahabatnya berkumpul. Baru satu butir nasi semut temukan, sudah mau berbagi. Itulah sehingga semut sehat. Maka kalau kita ingin sehat, sebarkan di muka bumi ini dengan ramah, santun, perdamaian, persaudaraan, dan persatuan. Insya Allah negara kita akan baldatun thayyibatun rabbun ghafur, subur makmur, toto tentram loh jinawi, serta penuh dengan keberkahan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan silaturahim kita walaupun melalui online, Zoom, atau dengan media-media lain, tapi yang paling penting adalah makna dari silaturahim. Hati kita lapang untuk membersihkan dari penyakit hati, iri, dengki, benci, dendam. Insya Allah, jika kita saling memaafkan, saling lapang dada,
maka persatuan dan persaudaraan akan terwujud. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.